Assalamualaikum. Mungkin saya akan berbincang sedikit dengan Bapak Direktur PDAM tentang penambahan kapasitas untuk pelayanan 24 jam oleh PDAM itu sendiri. Bagaimana ini bisa ditanggapi, Pak? Insya Allah dalam waktu tahun 2016 dan 2017 ini, alhamdulillah kita mendapat bantuan dari APBD Provinsi, dari APBN juga, bagaimana kita untuk perbaikan atau pelayanan peningkatan kepada masyarakat kota dengan adanya tambahan kapasitas kita dari sumber Batang Tabi, insya Allah akan segera dilaksanakan. Seiring menunggu itu nanti pelaksanaan pekerjaan itu akan selesai nanti di Desember dan juga di 2017 nanti. Kita mengupayakan untuk perbaikan atau pembenahan khususnya di saat-saat jam puncak, dimana kita ketahui di saat jam puncak ini pelayanan kita sering mengalami gangguan akibat adanya volume dari kebutuhan masyarakat yang meningkat di saat jam puncak seperti jam 5 sampai jam 7 atau jam 8 pagi begitu juga. Sekarang kita mengupayakan akan melaksanakan pemasangan booster pump dengan harapan dengan pemasangan booster pump nanti itu akan menambah tekanan kepada daerah-daerah yang mengalami kritikal terhadap tekanan airnya sendiri. Insya Allah dengan upaya ini kita lakukan, mudah-mudahan bisa memperbaiki kondisi pelayanan yang ada. Seiring dengan selesainya nanti pekerjaan tambahan debit yang dibantu oleh provinsi dan APBN pusat. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak Eri. Di dalam bantuan terhadap masyarakat terhadap apa gitu program-program yang sedang dilaksanakan oleh PDAM itu sendiri, Pak? Salah satunya program yang kita laksanakan seperti adanya MBR. Program MBR ini berjalan cukup signifikan. Alhamdulillah kita di 2016 ini ada tambahan sekitar 1.200 atau 1.500 lagi. Ya, jadi dalam tadi bagaimana upaya kita untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini tadi belum menikmati sarana air minum ini, kita upayakan untuk bisa menikmati seperti itu. Harapan kita nanti 2017 ini benar-benar kita ini masyarakat kita semuanya terpenuhi. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi, Pak Direktur. Udah berapa persen itu pelaksanaan dari MBR telah dilaksanakan? Alhamdulillah kondisi per September ini kita sudah memasang lebih daripada 1000-an SR, tinggal beberapa SR lagi, dan juga nanti akan ditambah dengan adanya DAK, yaitu untuk sambungan rumah untuk daerah-daerah kawasan masyarakat berpenghasilan rendah dan menjangkau daerah-daerah yang belum ada pelayanan PDAM nantinya. Mudah-mudahan ini di 2017 dengan adanya suatu tambahan kapasitas, dengan adanya suatu pembenahan pelayanan, penurunan terhadap angka NRW, dan juga dalam tadi bagaimana sistem dalam terhadap informasi kepada pelanggan, proses dalam penagihan memperdekat terhadap jangkauan pelayanan sehingga konsumen tidak perlu jauh-jauh lagi membayar air harus datang ke kantor. Dengan adanya kehadiran dari kerjasama dengan KUD, kita tumbuhkan perekonomian kerakyatan dari Kota Payakumbuh ini. Benar-benar kehadiran PDAM ini bisa sama-sama dinikmati bersama, khususnya untuk masyarakat Kota Payakumbuh sendiri. Kesempatan ini kita akan melihat bagaimana pekerjaan proyek untuk penambahan kapasitas yang dilaksanakan oleh PDAM itu sendiri. Mungkin di sini saya didampingi oleh Bapak Eri yang menjelaskan sedikit tentang kapasitas air yang sedang dilaksanakan. Ya. Di dalam tadi untuk salah satu upaya kita untuk memberikan perbaikan pelayanan, salah satu di saat-saat jam peak hour atau jam-jam puncak tadi di saat pagi dan sore, salah satu upaya kita adalah akan melakukan suatu kegiatan sifatnya tadi untuk menambah tekanan kepada pipa yang ada. Di sini kita lihat bahwasanya sudah dilakukan pemasangan transmisi pipa dari taping dari pipa dari sumber dari Batang Tabi sendiri. Ini yang akan kita lakukan untuk masuk ke dalam ground kita yang ada di kantor PDAM sendiri. Nah, ini seperti kita lihat di sini pelaksanaan pekerjaan ini baru kondisi sekitar 80%. Insya Allah dalam bulan-bulan September ini diupayakan sudah bisa dapat beroperasi. Jadi dengan kegiatan ini tadi kita laksanakan untuk membantu
seiring selesainya pekerjaan penambahan debit kapasitas yang akan dilaksanakan dalam tahun ini juga. Jadi ini sifatnya adalah membantu bagaimana kita mencoba mengatasi terhadap kendala di saat jam-jam puncak tersebut. Nah. Oh, jadi di dalam hal ini dengan penambahan kapasitas ini supaya masyarakat Kota Payakumbuh tidak kekurangan air lagi ya Pak Eri? Ya, harapan kita seperti itu. Seiring dengan menunggu selesai dari pelaksanaan kegiatan dari bantuan tersebut, kita akan coba untuk memberikan suatu tambahan tekanan. Ini kita lakukan di saat pemakaian minimum malam, kita akan memasukkan air ke dalam ground kita yang ada di sini. Pemakaiannya sudah berkurang, kita coba memberi masukan terhadap debit yang ada mengisi kepada ground kita. Sistem besar pump yang berada sebelah kiri kita ada suatu bangunan pompa yang akan kita upayakan nanti di saat mengatasi pemakaian puncak pagi dan juga pemakaian puncak sore dan malam hari. Jadi untuk menambah tekanan yang ada di dalam pipa. Berarti dengan bagusnya kapasitas ini akan meningkatkan pengoperasian terhadap layanan masyarakat ya Pak? Ya, diharapkan seperti itu Pak. Jadi dengan adanya suatu memanfaatkan ideal atau kapasiti yang berada dari saat pemakaian minimum. Nah, ini yang kita upayakan untuk melakukan suatu pompanisasi kepada untuk menambah tekanan tersebut ke dalam pipa. Sehingga mudah-mudahan bisa membantu terhadap kendala-kendala di saat pemakaian di saat-saat jam puncak tersebut. Nah, jadi pemberoperasian pompa ini tadi kita akan memakai sekitar 60 liter per detik, ya, akan membantu untuk kita injeksikan atau taping ke dalam jaringan dengan adanya suatu tekanan yang kita sesuaikan dengan kondisi. Mudah-mudahan ini juga akan menambah adanya suatu perbaikan terhadap pelayanan kita nantinya. Saya juga dengar kalau ada bisa pembayaran melalui ATM Bank Nagari. Apa itu betul Pak? Nah, jadi alhamdulillah suatu peningkatan bagi kita. Sistem kita ini untuk adanya suatu jemput bola atau hal pendekatan terhadap namanya pada masyarakat. Ya, kita melakukan kerjasama dengan beberapa bank seperti Bank Nagari, Bank BNI, juga KUD di bawah dari naungan dari Pusput. Nah, alhamdulillah sampai saat sekarang ini dengan kehadiran KUD yang ada bisa membantu adanya laju pertumbuhan terhadap ekonomi kerakyatan ini tadi. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi antri di loket PDAM, bisa dapat membayar di loket-loket KUD. Jadi adanya benar-benar masyarakat ini terbantu dari daerah mereka sendiri yang lebih dekat. Jadi program pendekatan kepada masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Eri atas bincang-bincangnya hari ini. Pemirsa Denai di rumah, dengan perbincangan kita tadi dengan Bapak Direktur PDAM Eri Iswayudi, mudah-mudahan pelayanan kedepannya untuk Kota Payakumbuh terhadap air minum dapat terpenuhi dan menjadi kebutuhan yang sangat bagus dan memberikan pelayanan yang bagus juga terhadap masyarakat. Kita berbincang sedikit dengan masyarakat yang penerima MBR. Di dalam hal ini kita temui salah satu masyarakat yang mendapat program MBR ini. Bu, bagaimana perasaannya tentang dapat MBR ini, Bu? Kami merasa sangat senang karena udah masuknya bantuan air di rumah kami. Kami sangat berterima kasih kepada terutama kali kepada karyawan-karyawan yang telah
rendah hati memberi bantuan kami atas air. Dan juga kepada PDAM Kota Payakumbuh kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya Heri Soyudi, selaku Direktur PDAM Kota Payakumbuh. Insya Allah siap melayani masyarakat Kota Payakumbuh dalam pelayanan air minum. Saksikan terus Denai Channel Rancak Mana.